Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang mulia, dengan penuh kerendahan hati, kami datang menghadap-Mu. Segala hormat hanya kepadamu. Kami berterima kasih untuk hari baru yang boleh kami masuki kembali. Kami menyadari bahwa semua ini hanya karena kasih dan perkenan-Mu kepada kami. Kami yang lemah dan selalu berbuat salah ini, memohon pengampunan daripada-Mu, agar kiranya kami layak merasakan kehadiran-Mu dan layak menerima berkat dari firman yang akan kami baca sebentar lagi. Kiranya Roh Kudus menuntun kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Ester pasal 7 ayat 6-10. Saya akan membacakannya untuk kita. Lalu jawab Ester, "Penganiaya dan musuh itu ialah Haman orang jahat ini." Maka Haman pun sangat ketakutan di hadapan raja dan ratu. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester sang ratu, karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Ester berbaring. Maka titah raja, "Masih jugakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri?" Tatkala titah raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman. Sembah Harbona salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, "Sulakan dia pada tiang itu." Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai, maka surutlah panas hati raja. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Skenario Tak Lagi Kokoh Bahkan Roboh. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, skenario merupakan naskah cerita yang menguraikan urutan-urutan adegan, tempat keadaan, dan dialog yang disusun sedemikian rupa yang pada akhirnya mampu menggambarkan sebuah cerita secara utuh, guna pembuatan film atau drama atau untuk sebuah pertunjukan panggung. Tetapi ada juga yang menyusun skenario bukan untuk pembuatan film atau drama atau untuk pertunjukan panggung, melainkan untuk merencanakan sesuatu yang jahat. Ada juga untuk mengaburkan sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi, dan ada juga untuk menutupi sebuah kesalahan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Haman bin Hamedata, orang Agag, yang telah memperoleh kenaikan pangkat dan kedudukan oleh Raja Ahasiweros. Ia sangat membenci Mordekai, seorang Yahudi, karena tidak seperti sikap orang lain yang mau berlutut dan sujud kepadanya setiap berhadapan dengannya. Mordekai tidak mau melakukannya. Ia tidak mau berlutut dan sujud di hadapan Haman. Hal tersebut membuat hati Haman sangat panas, sehingga ia merencanakan untuk memusnahkan bahkan bukan hanya Mordekai, tetapi juga seluruh orang Yahudi yang berada di seluruh daerah pemerintahan Raja Ahasiweros. Dengan licik, Haman mendapatkan kuasa dari raja karena ia melaporkan kepada raja bahwa orang-orang Yahudi itu tidak mengikuti hukum raja. Raja mengizinkan Haman melakukan apa saja yang dipandang baik oleh Haman terhadap orang Yahudi. Haman memanggil para panitera raja untuk membuat surat yang berisi perintah untuk memusnahkan semua orang Yahudi. Sedangkan untuk Mordekai,
ia memerintahkan supaya didirikan tiang tempat Mordekai akan disulakan. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Ternyata tiang yang seharusnya menjadi tempat untuk Mordekai disulakan, akhirnya menjadi tempat Haman. Bahkan akhir hidup ke-10 anak-anaknya disulakan juga. Kejadian menjadi terbalik. Yang semula orang Yahudi ditindas, menjadi sebaliknya orang Yahudi mendapat izin untuk memusnahkan seteru atau musuh mereka. Kebijakan raja yang menguntungkan orang Yahudi ini tidak lepas karena peran Ratu Ester yang sangat disayangi raja adalah juga seorang Yahudi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan umatnya dibinasakan. Usaha Haman untuk menumpas orang Yahudi tidak berhasil. Usaha Haman menyulakkan Mordekai juga gagal. Bahkan dia sendiri yang akhirnya disulakan, termasuk anak-anaknya. Sedangkan Mordekai menjadi orang kepercayaan raja. Tuhan memelihara hidup orang Yahudi melalui Ratu Ester dan Mordekai yang hidup taat, berani, juga jujur. Apapun skenario yang dibuat manusia, tidak akan pernah bisa terlaksana tanpa seizin Tuhan, tanpa perkenan Tuhan. Sebagus apapun skenario yang dibuat, tidak akan lagi kuat, tidak lagi kokoh, bahkan roboh. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, janganlah kita merekayasa sesuatu yang merugikan orang lain, membuat skenario untuk menutupi kesalahan dan mengorbankan orang lain. Jangan kita berlaku tidak adil dan menjadi sumber malapetaka bagi orang lain. Sebagai orang percaya yang mendapat kesempatan memegang jabatan, baik di pemerintahan maupun di swasta, hendaklah menjadi pembawa damai, memperhatikan kaum kita, menjadi cahaya di dalam kegelapan. Buatlah skenario dalam konteks kebaikan yang memuliakan nama Tuhan. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Terima kasih kami panjatkan kepadamu Tuhan, untuk firman yang baru saja kami dengarkan ini. Kami memohon kekuatan daripadamu, agar dimanapun kami berada, dapat menjadi pembawa damai. Kami memohon kepadamu, kiranya Tuhan melindungi dan memberi kekuatan iman bagi anak-anak Tuhan yang saat ini dipercaya memegang jabatan strategis, baik di pemerintahan maupun swasta, agar senantiasa dapat membawa terang Tuhan, membawa damai. Demikian juga bagi umat-Mu seluruhnya. Tolonglah kami ya Tuhan, bila saat ini ada di antara kami yang tergoda melakukan hal-hal yang salah di mata Tuhan. Ketoklah hati kami, tariklah kami Tuhan agar segera kembali ke jalan yang benar. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai pekerja, sebagai pelajar, para pemimpin gereja dan hamba Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Demikian juga bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan tolong senantiasa negara kami dipulihkan hari demi hari, hingga menjadi negara yang kuat, sejahtera, dan bermoral. Jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.